Kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Ya, saya ucapkan Kyong Hee dulu, ya Sing Nyen Mung En. Ya, kita bersyukur kalau kita ada ya di saat-saat yang sangat indah, ya kita merayakan Imlek. Dan saudaraku sekalian, ya di dalam suasana Imlek ini saya mengajak saudara untuk melihat dan belajar ya bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang sangat penting, bukan saja bagi Tuhan, tapi juga bagi orang-orang yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Saudaraku sekalian, tema hari ini di minggu spesial ini ya adalah memuliakan Tuhan di berbagai momen. Ini tema saya hari ini ya, dan kita mencoba untuk mengerti dan belajar dan menemukan ya apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Mari kita mulai dengan firman Tuhan, saudaraku sekalian. Ya, 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat ke-31. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 31. Ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi saudaraku sekalian, ini merupakan sebuah panggilan, bahkan ya boleh dikatakan sebuah ketetapan untuk kita sebagai orang percaya. Maksudnya adalah saudaraku sekalian, dalam kehidupan kita, maka apapun yang kita lakukan itu harus memuliakan Tuhan. Ya, segala sesuatu dalam kehidupan kita harus memuliakan Tuhan. Kita punya perbuatan, kita punya tindakan, kita punya perilaku, itu harus memuliakan Tuhan. Bahkan saudaraku sekalian, segala sesuatu yang kita pikirkan, yang ada di pikiran kita, yang ada di hati kita, itu harus memuliakan Tuhan. Ya, karena firman Tuhan berkata, ya semuanya, lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Mungkin saudaraku sekalian berkata, kalau perbuatan, tindakan, perilaku, oke lah, aku mesti lakukan yang baik supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tapi dalam pikiran hati kan gak ada yang lihat. Benar saudaraku sekalian, apa yang ada dalam pikiran hati kita gak ada yang lihat, tapi Tuhan lihat, Tuhan tahu. Karena ada firman Tuhan berkata bahwa Tuhan itu, Allah itu menyelidiki hati kita. Karena itu saudaraku sekalian, semua yang ada di dalam hati kita yang mungkin ya kita punya keluarga tidak tahu, kita punya pasangan tidak tahu, ya kita punya orang tua tidak tahu, kita punya anak-anak tidak tahu, kita punya mungkin di rekan kerja kita tidak tahu, ya tapi Tuhan tahu. Amin saudaraku. Oleh sebab itu mari kita belajar supaya kita benar-benar bisa menjadi orang Kristen di mana nama Tuhan itu dipermuliakan dan hidup kita diberkati. Nah, saudaraku sekalian, ya kita tahu bahwa ini adalah satu momen yang sangat menarik dalam kehidupan kita. Ya sebagai orang Tionghoa, ya ini minggu atau sepanjang minggu ini saya percaya merupakan hari-hari yang sangat spesial karena kita merayakan hari raya Imlek. Saudaraku sekalian, ini merupakan satu momen yang ditunggu oleh banyak orang Tionghoa, saudaraku. Kenapa? Karena pada saat merayakan Imlek ada kebahagiaan yang tersendiri. Ya, ada kebahagiaan yang tersendiri. Kita tahu bahwa ya orang tua ya bahagia. Ya, orang-orang tua akan bahagia. Kenapa? Karena mungkin anak-anaknya bahkan menantunya akan datang dan kumpul di tempat dia. Ya. Lalu anak-anak kecil maupun anak-anak muda yang belum menikah bahagia juga saudaraku sekalian. Kenapa? Bakalan terima angpau ya di hari raya ini. Ya, dan saudaraku sekalian, ya ini menarik, bukan saja angpau, tapi juga ada banyak makanan ya yang akan mereka terima, mereka makan. Nah, saudaraku sekalian, dalam kehidupan kita sebagai orang Tionghoa Kristen, kita juga ikut merayakan hari raya ini dan menikmati kebahagiaan di hari raya ini. Kenapa? Karena ini merupakan bagian dari budaya kita. Saudaraku sekalian, perayaan Imlek ini cukup unik. Ya, kenapa? Karena dirayakan selama 15 hari. Ya, cukup panjang ya. Jadi ini adalah hal yang sangat menarik dan hari ini ya saya rasa ini adalah hari ke-6 atau Cela ya. Jadi dalam kehidupan kita, dalam perayaan Imlek ini, dalam suasana Imlek ini, saya mengajak saudara untuk ya memakai kesempatan yang menarik ini untuk bisa memuliakan Tuhan dan untuk bisa menjadi berkat bagi keluarga kita atau teman-teman
kita. Karena itu saudaraku sekalian, ada beberapa hal yang melalui Imlek ini kita bisa pakai sebagai perenungan dan sebagai sarana kita memuliakan Tuhan. Dan saya akan ajak saudara untuk melihat bersama-sama, kita akan belajar bersama-sama. Hal yang pertama yang sering terjadi dan pada umumnya ini yang ada dalam Imlek adalah segala sesuatu baru. Segala sesuatu itu baru. Ya, tapi orang-orang sudah kadang-kadang mulai berhemat, tidak semua yang baru, ya. Tapi kebanyakan kita menemukan ketika kita bicara Imlek, Imlek itu identik dengan sesuatu yang baru. Karena itu kita melihat ya pada waktu kita mau merayakan Imlek, ada banyak orang akan beli baju baru. Ya, mungkin ya ada taplak baru, tatakan yang baru, gelas baru, ya banyak yang baru. Saudaraku, saya mungkin ada pakai piring baru, ya saya nggak tahu apakah ada yang pakai meja baru, kursi baru, ya tapi yang jelas ya uang baru saudaraku sekalian. Walaupun belakangan banyak orang sebenarnya info sulit ya cari uang baru, ya bukan negeri yang kecil saudaraku sekalian. Wah noban ceban koceng mah susah ya. Kadang-kadang ya kita juga pernah ya karena gereja juga perlu ya. Kadang-kadang nanya kepada anak-anak jemaat yang kerja di bank, ada uang baru? Ada, semu, ada busu, tapi sortiran. Coba di videoin, wah lama. Ya, jelek sekali. Tapi saudaraku sekalian, perhatikan, ini adalah hal yang sangat menarik. Ada orang memakai momen, ya Imlek ini, ya merindu untuk memulai sesuatu yang baru. Ya, mereka rindu ya untuk memulai tahun yang baru dengan semangat yang baru, dengan harapan baru dan kesempatan yang baru. Nah saudaraku sekalian, apabila kita memperhatikan hal-hal ini, maka hal-hal ini akan membawa kita kepada inti iman kita. Saya ajak saudara untuk melihat 2 Korintus 5:17. Ya, ini adalah dasar iman yang penting bagi kita. Firman Tuhan berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini adalah inti iman kita sebagai orang Kristen. Ya, bentuk dan dasar iman yang sangat penting. Artinya saudara mesti percaya bahwa sebagai orang Kristen, orang yang percaya pada Tuhan Yesus, hari ini kita adalah ciptaan baru. Ya, kita ciptaan baru. Dengan kata lain, semua hal-hal yang lama, perbuatan, kebiasaan, karakter kita, ya perilaku kita yang lama itu harus berlalu. Harus berlalu. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, ya ketika kita di dalam Kristus maka yang baru, hal-hal baru itu akan datang. Tapi syaratnya hal-hal yang lama itu mesti berlalu. Apabila hal-hal yang lama yaitu kebiasaan, perilaku, kita punya pola hidup, kita punya pola pikir, gaya hidup kita yang lama kalau tidak berlalu, kita nggak pernah bisa melihat, tidak pernah bisa merasakan ya hal-hal baru yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, ya kita mesti tahu sebagai orang Kristen, aku ada ciptaan baru. Kita mesti berani berkata pada diri kita, kita perlu yang menyadari bahwa kita ada ciptaan baru. Ya, jadi saudaraku sekalian, ini dasar iman yang sangat penting. Ya, ketika saudara menyadari bahwa saudara ciptaan baru, maka saudara punya masa depan yang baru, saudara punya hidup yang baru, dan saudara punya banyak hal-hal yang baru yang akan datang di dalam kehidupan saudara. Ini adalah dasar iman kita. Ini yang harus kita percaya. Bukan satu kali, bukan pada saat kita menjadi orang Kristen. Tapi ini adalah sebuah hal yang harus kita percaya setiap hari. Ya, setiap hari kita mesti percaya bahwa ada perkara-perkara baru yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Setiap hari kita mesti percaya bahwa ada berkat-berkat baru yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita mesti percaya setiap hari ada pimpinan-pimpinan yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Nah ini dasar yang penting, dasar iman yang penting. Jadi ketika kita hidup dengan iman seperti ini, itu kita percaya bahwa Tuhan akan selalu mengerjakan begitu banyak perkara-perkara baru, hal-hal yang baru, berkat-berkat yang baru, anugerah yang baru, kasih karunia yang baru, maka kita akan menemukan hidup kita akan sangat amat berbeda. Kita akan hidup dengan iman, berjalan dalam iman, dan kita akan melihat dengan iman, dan kita akan menerima begitu banyak ya janji-janji iman Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu saudaraku sekalian, saya katakan mari berjalan, berpijak di dalam iman seperti ini. Bahwa bukan setahun sekali
ya kita menerima dan mengalami hal yang baru, bukan. Tapi sebagai ciptaan baru setiap hari. Tuhan berkata setiap hari Dia akan mengerjakan perkara-perkara yang baru di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita hanya perlu percaya dan berjalan di dalam perkara-perkara baru yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Amin saudaraku sekalian. Jadi setiap hari kita melihat bahwa masa depan kita ada baru. Setiap hari kita melihat ada kebahagiaan yang baru. Setiap hari kita melihat ada sukacita yang baru untuk berikan kepada kita. Amin. Mari kita kembali sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus dan hidup di dalam Kristus, maka Tuhan akan selalu mengerjakan perkara-perkara baru di dalam kehidupan kita. Nah saudaraku sekalian, minggu ini melalui momen Imlek ini, saudaraku sekalian, saya rindu mengajak saudara untuk merenung. Ya, sebagai orang Kristen hari ini, apakah kita hanya mengejar hal-hal baru yang bersifat duniawi? Ya, maksudnya fisik lah, materi lah. Atau saudara mengejar hal-hal yang baru yang bersifat rohani. Kira-kira sebagai orang Kristen dalam kehidupan saudara coba lihat. Hal-hal baru yang kita kejar, kita inginkan itu sifatnya duniawi atau rohani. Nah ini penting saudaraku sekalian, ya ini penting. Nah perkara-perkara rohani, hal-hal baru dan perkara rohani, mungkin saudaraku sekalian, saya tidak tahu seberapa banyak dari Anda, apakah saudara selalu merindukan ada pembaharuan di dalam hati saudara, pembaharuan dalam roh saudara, pembaharuan di dalam pikiran saudara dan lain sebagainya. Nah saudaraku sekalian, kalau saudara rindu untuk melihat penyertaan Tuhan yang baru, kuasa Tuhan yang baru yang terus bekerja untuk menyatakan kemuliaan Allah, menyatakan mujizat Allah yang luar biasa, maka setiap hari kita punya pikiran itu harus diperbaharui oleh Tuhan. Hati kita harus selalu diperbaharui. Itu penting sekali, roh kita itu harus diperbaharui. Ya, kalau kita punya hidup tidak pernah diperbaharui, kita sulit untuk merasakan, kita sulit akan untuk melihat bahkan tahu perkara-perkara baru yang Tuhan kerjakan kepada kita itu seperti apa. Karena itu kita perlu hati kita selalu diperbaharui oleh Roh Kudus, pikiran kita. Karena saya percaya ketika hati dan pikiran kita, roh kita itu diperbaharui, maka kita bisa melihat perkara-perkara ilahi di dalam kehidupan kita. Ya, dan saudaraku sekalian, mari kita pakai kesempatan ini sekali lagi. Hari raya atau tahun baru yang kita rayakan sebagai orang Tionghoa. Mari kita pakai ini sebagai momen yang tepat untuk kita mengintrospeksi kita punya diri, ya, mengintrospeksi kita punya hati. Bahkan kita harus bertekad, ya, bertekad apa? Biarlah di tahun ini aku diperbaharui cara berpikirku, ya, cara hidupku oleh Roh Kudus. Amin saudaraku. Ya, jadi hal pertama yang bisa kita pakai di momen Imlek ini sebagai perenungan dan untuk memuliakan Tuhan, ya mari biarlah kita rindu untuk diperbarui. Hal yang kedua, melalui momen Imlek ini kita tahu bahwa ini adalah kesempatan kita untuk mempererat hubungan antar keluarga, hubungan atau di dalam keluarga. Nah saudaraku sekalian, semua orang tahu Imlek adalah waktu kumpul keluarga. Amin saudaraku sekalian. Ya kita melihat anak-anak yang mungkin sekolah di luar kota, di luar negeri, atau yang kerja di luar kota, di luar negeri, itu kebanyakan akan pulang ke rumah orang tua, ya akan pulang kampung saudaraku sekalian, ya. Dan ya saya percaya kadang-kadang ini menjadi satu hal yang sangat indah. Saya melihat video yang adik saya kirim, yang pulang ke kampung saya di Singkawang. Saudaraku sekalian, wow saya merasa keren banget. Bahkan ada yang komentar, tahun ini jauh lebih keren dari tahun kemarin tuh. Ya mereka jalan, mereka foto, itu satu kota Singkawang, kota kecil. Tapi dipenuhi dengan lampu, dipenuhi dengan lampion bergelantungan kemana-mana. Rame. Kenapa rame? Karena orang-orang Kalimantan di perantauan kebanyakan pulang. Kebanyakan pulang. Ya dan saya berkata, wow menarik ya melihat. Ya itu benar-benar seperti Chinatown, itu semua luar biasa ya, bahkan boleh dikata malam hari
kota itu terang. Ya, karena seluruh kota penuh dengan lampion, penuh dengan lampu-lampu. Nah, saudaraku sekalian, mari kita kembali. Ya, kita tahu bahwa Imlek ini adalah sebuah saat kita menjalin silaturahmi. Ya, menghargai dan menghormati orang tua kita yang masih ada. Ya, ini adalah nilai yang sangat baik. Bahkan saya katakan nilai yang sejalan dengan firman Tuhan. Di dalam Roma 12 ayat 10, saudaraku sekalian, firman Tuhan bilang begini. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, mari jadikan momen kumpul keluarga yang baik ini ya, itu untuk mempererat, bahkan memperbaiki hubungan antar keluarga yang retak. Dan kita tahu kadang-kadang namanya keluarga, namanya saudara, ya tidak semua keluarga, tidak semua saudara ya hubungannya dekat, erat, ya akrab. Ya, kadang-kadang ada keluarga tertentu, mungkin abang adik, kakak, ya itu mungkin hubungannya nggak mulus. Ya mungkin ada yang hubungan gontok-gontokan atau masalah-masalah apa yang memicu, men-trigger sehingga terjadi perselisihan. Saudaraku sekalian, mari kita belajar. Pakai kesempatan Imlek ini, waktu kumpul keluarga. Ya, jadikan itu sebagai kesempatan untuk memperbaiki hubungan yang rusak, yang retak antar keluarga. Ya, bukan sekedar formalitas ya saudaraku, artinya waktu Imlek semuanya baik-baik aja gitu. Semua ya kyonghi semuanya singin, semua salaman, ya semua makan bersama, minum bersama. Bukan formalitas, bukan setelah Imlek berlalu, wah udah musuhan lagi, udah mulai jaga jarak lagi, udah mulai tidak mau peduli lagi. Enggak, bukan formalitas. Sungguh-sungguh saudaraku sekalian, di momen Imlek ini pakai kesempatan dan praktekkan kasih Kristus ya di dalam hidup kita kepada orang tua kita maupun kepada kita punya saudara. Ya, karena firman Tuhan itu mengatakan dengan sangat jelas, hendaklah kita saling mengasihi sebagai saudara. Ya, itu kata firman Tuhan. Karena itu saudaraku sekalian, mari nyatakan dan praktekkan kasih Kristus. Belajar ya memaafkan ya kesalahan orang terhadap kita, dan kita juga minta maaf kalau kita bersalah. Ya, sebagai orang Kristen yang merayakan Imlek, mari ya ciptakan kedamaian di rumah sebagai bentuk ibadah yang utuh. Ya, itu penting. Lalu di samping itu saudaraku sekalian, pakai momen Imlek ini untuk menghormati orang tua dan leluhur kita. Dengan cara mengenang perhatian mereka, mengenang mereka punya kebaikan, mengenang mereka punya didikan. Tanpa terlibat dengan aktivitas penyembahan berhala. Nah ini penting ya. Jadi kita mengingat kita punya orang tua leluhur. Tapi jangan sampai kita terlibat di dalam penyembahan berhala. Oh mesti nyembah leluhur dan lain sebagainya. Jangan ya. Jangan sampai kita terlibat di dalam penyembahan berhala. Karena setiap penyembahan berhala akan mendatangkan kutukan dalam kehidupan kita. Amin. Jadi apa yang bisa kita lakukan dalam momen Imlek ini? Ya pererat hubungan keluarga. Dan biarlah keluarga kita yang belum percaya boleh melihat dan merasakan kasih Kristus ya melalui kita. Yang ketiga, dalam momen Imlek ini apa yang bisa kita lakukan? Menjadi terang dan saksi bagi Kristus. Saudaraku sekalian, ya seperti yang tadi saya katakan bahwa di Imlek ada tradisi memasang lampion atau tenglung. Ya, itu tradisi memasang lampion. Kenapa memasang lampion? Saudaraku sekalian, karena ya ada banyak orang berkata lampion itu melambangkan harapan dan terang di tengah kegelapan. Ya. Akan tetapi saudaraku sekalian, kita tahu lampion yang dipasang itu indah, sangat indah, tapi sifatnya sementara. Sifatnya sementara. Kenapa? Karena suatu hari terang dalam lampion itu akan padam. Sekarang kadang-kadang orang buat lampion dalamnya kasih lampu. Kalau lampion sesungguhnya mereka pakai minyak, lampunya kecil. Ya, tapi minyak habis, lampunya padam.
lampionnya padam. Saudaraku sekalian, kita tahu itu sifatnya sementara, tapi kita bersyukur. Sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah terang dunia sejati. Artinya kita yang telah percaya pada Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, terang Kristus itu berdiam di dalam kehidupan kita. Ya, oleh sebab itu dengan terang Kristus yang berdiam di dalam kehidupan kita, saudaraku sekalian, kita bisa selalu berjalan di dalam terang. Ya, dan terang Tuhan Yesus yang berada di dalam diri kita itu enggak bakalan padam-padam. Ya, sampai selama-lamanya terang dari Kristus yang ada dalam kehidupan kita itu tidak akan padam, bahkan akan terus-menerus menerangi kita punya hidup selalu. Injil Yohanes 8:12 firman Tuhan bilang begini. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ya. Kita lihat satu bagian, ini adalah bagian kita. Injil Matius pasal 5:16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi saudaraku sekalian, ya kita memiliki terang Kristus dan kita adalah terang Kristus. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, kita punya tugas, kita punya tanggung jawab untuk membawa terang Kristus ini ya bagi keluarga kita. Kita punya tanggung jawab membawa terang Kristus ini ke lingkungan di mana kita ada. Saudaraku sekalian, kalau kita mau membawa terang ya Kristus kepada keluarga kita, kepada lingkungan kita, maka kasih dan kebenaran firman Kristus itu harus bersinar melalui kita punya perbuatan. Ya, melalui kita punya perilaku. Saudaraku sekalian, kita berkata bahwa terang Kristus ada di dalam diri kita, kita berkata bahwa kita adalah pembawa terang Kristus. Tapi perbuatan kita, perilaku itu penuh dengan kegelapan. Gak sesuai. Gak sinkron saudaraku. Ya, kalau memang ya, saya percaya apabila terang Kristus itu ada di dalam kehidupan kita, menerangi jalan kehidupan kita, saya percaya bahwa terang Kristus yang ada di dalam kehidupan kita itu gak bisa disembunyikan. Ya, terang itu gak bisa disembunyikan, saudaraku, gak bisa ditutupi. Ya, terang itu tetap akan mengeluarkan cahaya. Sejauh apapun, ya, terang itu tetap akan terlihat. Kenapa? Karena dia mengeluarkan cahaya. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, apabila ada terang Kristus di dalam diri kita, maka terang itu akan memancar keluar, terang itu akan bersinar saudaraku. Ya, oleh sebab itu ini adalah hal yang sangat penting. Ya, nah di samping itu saudaraku sekalian, ketika kita sebagai terang Kristus, sebagai pembawa terang, dalam kehidupan kita mesti belajar untuk bisa berbaur. Ya, berbaur dengan ya banyak orang. Ya. Di tengah-tengah perayaan budaya dan tradisi. Ya, mari seorang Kristen kita belajar untuk berbaur. Berbaur dengan semua orang keluarga kita termasuk mereka belum percaya. Kita tidak bisa berkata, wow aku udah percaya Kristus. Aku ini udah dikuduskan, aku udah suci, aku udah dibenarkan. Ya aku orang benar, aku gak bisa nih hidup dengan mereka gak benar, gak boleh begitu. Kita harus berbaur dan hidup bersama-sama dengan mereka. Tetapi tetap teguh memegang kita punya iman. Tetap teguh memegang kebenaran firman Tuhan dan juga menjaga kekudusan kita saudaraku sekalian. Ya, jadi ketika kita berkata kita ingin menjadi terang, ya membawa terang Kristus, mari tunjukkan perilaku yang membawa damai, ya penuh kasih. Bukan sombong, bukan angkuh saudaraku sekalian. Ya, dan juga tidak kompromi dengan takyul atau penyembahan berhala. Tahun ini di mana-mana ada gambar kuda. Orang berkata tahun ini tahun kuda. Kuda api, kata mereka. Saudaraku sekalian, kira-kira
itu kuda jantan atau betina nih. Terlepas dari semua itu takyul. Saudaraku sekalian, orang berkata kuda melambangkan ini dan itu dan lain sebagainya. Mari, jangan sampai takyul itu mempengaruhi kita. Jangan sampai kita terlibat dalam takyul. Jangan sampai kita juga percaya. Wah ini tahun kuda nih, tahun akan membawa begini-gini. Enggak. Saudaraku, nanti di poin keempat saya akan bagikan hal yang lebih jelas. Jangan percaya takyul, jangan terlibat. Ya, jadikan momen Imlek ini sebagai kesempatan bagi kita untuk berbagi Injil, menjadi saksi Kristus, menjadi berkat bagi keluarga kita, keluarga besar kita. Itu penting. Karena itu saudaraku sekalian, ya ketika kita tidak terlibat dengan berbagai aktivitas penyembahan berhala, kompromi, itulah terang kita. Orang melihat kita tidak kompromi, orang melihat terang kita itu bersinar dengan jelas. Ya, jangan sampai hidup kita nggak jelas. Artinya, ya orang bicara takyul kita juga percaya. Ya, makanan yang sudah disebayangkan makan juga. Kenapa? Wah, sayang tuh cukyok, kaki babi gitu loh. Kalau nggak dimakan kan sayang gitu loh. Kita tahu itu udah disebayangkan, jangan nggak boleh. Ya, nah lalu ya udah nih orang tua mumpung udah balik, mari ini nyembah dulu, pegang hiu dulu. Nggak boleh, kita nggak boleh kompromi. Karena kita punya cara menghormati orang tua kita. Sebagai orang Kristen kita semua diajar untuk menghormati orang tua kita ketika masih hidup. Kalau sudah mati kita menghormati dia kan nggak bisa ngerasain kita punya hormat. Kita baru mau baik, mau sayang sama dia, kalau sudah mati nggak bisa, nggak ada gunanya. Dia nggak bisa ngerasakan rasa sayang kita. Justru sekarang kalau saudara punya orang tua masih hidup, sayangi mereka, kasih perhatian. Saudaraku sekalian, sekarang saya seminggu minimal 2 kali. Minimal 2 kali saya nelfon ke orang tua saya. Karena papi gimana, mami gimana, oh baik ya. Bahkan mereka berkata, lu jangan sering-sering telepon, mahal. Saya bilang gak apa-apa papi, saya berkata. Ya. Kenapa? Karena selagi mereka hidup, kita punya kesempatan untuk bicara dengan suaranya. Kita bisa kadang-kadang bercanda sama dia. Kita berkata, kita bisa tanya apa kabarnya. Itu hal yang sangat indah. Ya. Kita tunjukkan. Ya. Saya bilang ke papi, saya bilang, ini selamat hari raya Imlek Singin Mungen ya. Nah saya berkata bahwa ya gimana kabarnya. Wah dia bilang begini begitulah ya. Tapi dia ngomong satu kata, kan kita merayakan tahun baru, tidak merayakan Imlek. Ya, karena mami Kristennya ortodok. Mereka merayakan tahun baru, tapi ya sebagai orang Tionghoa, dia ya paling kalau pergi ke rumah keluarga, tapi rumah tidak buka untuk orang datang. Kalau tahun baru dia buka rumahnya, tanggal 1 sampai tanggal 3 dia buka rumah. Semua orang datang, gereja datang gitu loh. Nah, saya bilang, bye-bye, ya ke gereja gimana? Saya selalu tanya, kenapa? Ya karena mereka sudah umurnya 90 dan 92. Tapi puji Tuhan masih sehat. Ya, masih sehat karena selalu ya kita minta mereka beraktivitas. Adik saya yang dokter selalu menyuruh mereka lakukan sesuatu. Ya. Suruh mereka lakukan sesuatu artinya ya pokoknya lakukan sesuatu. Katanya, "Oh, papi tolong ya urus cuci piring lah. Ya, mami ke pasar gitu loh." Jadi setiap pagi mami saya ke pasar, saudaraku sekalian. Ya, walaupun dia pikun-pikun, tapi kalau uang puji Tuhan masih jelas dia ngitungnya. Itu yang paling penting. Ya, dia belanja berapa, dia tahu kembalian berapa. Tapi kadang-kadang dia kalau ngomong sama kita, dia tanya dalam 5 menit bisa tanya kita 4 kali, 5 kali pertanyaan yang sama. Kita nggak mungkin bilang, mami kan tadi udah nanya. Enggak, karena kita sudah tahu semua ya dia punya masalah. Nah, tapi saudaraku sekalian, pakai setiap kesempatan untuk menghormati orang tua kita. Amin. Yang keempat, dalam momen Imlek ini saudaraku sekalian, mari kita bisa pakai sebagai perenungan.
bersyukur atas berkat dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan di Yakobus 1:17 bagian A berkata seperti ini. Setiap pemberian yang baik, setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Kita tahu saudaraku sekalian, tradisi Imlek itu menekankan kemakmuran dan kekayaan. Ya, itu saudara bisa lihat dilambangkan dengan jeruk, dilambangkan dengan angpau, dilambangkan dengan makanan yang berlimpah. Ya, coba rata-rata kalau keluarga merayakan Imlek, gak mungkin di rumahnya siapin 2 macam kue atau pia, enggak. Minimal ada banyak, mereka berusaha menyumbangkan sebanyak mungkin. Ya, snack lah, permen lah, coklat, pokoknya apapun disiapin sebanyak mungkin. Makanan yang berlimpah. Kenapa? Itu hanya simbol saudaraku sekalian, karena menekankan tentang kekayaan kemakmuran. Nah, saudaraku sekalian, sebagai orang Kristen, kita mesti bersyukur bahwa keberhasilan dan juga kesuksesan yang ada di dalam kehidupan kita itu bukan karena hoki, bukan karena sio, percaya pada sio, bukan karena mungkin karena sesuatu yang kita percayai, ini dan itu, bukan. Kita perlu menyadari bahwa semua kesuksesan, semua keberhasilan, semua berkat, semua yang ada pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita itu adalah berkat Tuhan yang dicurahkan dari sorga. Yang dicurahkan dari atas saudaraku sekalian. Dan juga adalah penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita yang menjaga kita dari awal tahun sampai akhir tahun. Ini yang harus kita mengerti. Karena itu saudaraku sekalian, sebagai orang Kristen kita harus ingat bukan kepada berkatnya, tapi kita mesti ingat kepada sumber berkat. Dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita mesti fokusnya kepada sang sumber berkat, yaitu Tuhan. Itu Tuhan. Saudaraku sekalian, jangan kita fokus pada berkat Tuhan. Jangan kita fokus kepada apa yang Tuhan berikan. Kesuksesan, keberhasilan. Kalau gak sukses, gak berhasil, berarti ini Tuhan gimana gitu. Jangan fokus kepada itu. Tapi kita mesti belajar untuk fokus kepada sang pemberi berkat. Kenapa? Karena penting. Amsal 10:22 firman Tuhan berkata seperti ini. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Saudaraku sekalian, mungkin saudara berkata kaya salah, kaya enggak salah. Kalau saudara baca perjanjian lama, saudara akan menemukan ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang sangat amat kaya diberkati Tuhan pada zamannya. Pada masanya. Pada masanya. Itu mereka sangat amat kaya. Bahkan Ayub dikenal sebagai orang terkaya pada masa itu di timur. Kalau bahasa kerennya Taipan, saudaraku sekalian, konglomerat, bukan konglomelarat, saudara, konglomerat pada masanya di timur. Artinya di timur Ayub itu sangat amat kaya, terkaya, diberkati oleh Tuhan. Jadi saudaraku sekalian, sebenarnya ini adalah kerinduan Tuhan untuk memberkati kita. Memberkati kita. Saudaraku sekalian, Tuhan bisa memberkati kita menjadi kaya enggak? Bisa. Bisa. Kenapa? Ini firman bilang jelas. Berkat Tuhanlah yang akan menjadikan kita kaya. Susah yang enggak akan menambahinya. Kita perhatikan. Oleh sebab itu kita mesti sungguh-sungguh percaya dan beribadah kepada Tuhan dengan benar. Kita mesti belajar sungguh-sungguh taat pada firman-Nya. Karena ada banyak firman Tuhan yang memberitahukan, menjelaskan kepada kita. Kalau kita ibadah sungguh-sungguh, kita taat pada perintahnya, maka Dia akan memberkati kita punya roti makanan kita, air minuman kita. Dia akan memberkati kita punya keluar masuk, bahkan Dia akan menjauhkan penyakit-penyakit dari tangan-tangan kita. Itu janji-janji Tuhan. Oleh sebab itu saudara, mari kita belajar fokus kepada Tuhan. Fokus kepada sang pemberi berkat. Kalau saudara kerja seminggu 7 hari, orang kerja 8 jam, saudara kerja 12 jam. Kalau tidak diberkati Tuhan mah gak kaya-kaya juga. Hidup mah biasa-biasa aja. Tapi ada orang kerja seminggu 5 hari, 6 hari.
Mungkin dia kerja 6 jam atau 8 jam. Tapi diberkati Tuhan dengan luar biasa menjadi kaya. Kenapa bisa begitu? Bedanya di mana? Ya bedanya mungkin fokus yang berbeda. Ya. Dia sungguh-sungguh dia beribadah kepada Tuhan. Mungkin orang yang kerja 6 jam sampai 8 jam diberkati luar biasa karena dia beribadah benar. Setia beribadah, setia dengar firman Tuhan, setia melakukan perintah Tuhan. Oleh sebab itu Amsal 10:22 berkata berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Kita mesti menemukan cara hidup bagaimana yang diberkati oleh Tuhan. Kita mesti belajar membangun hidup yang diberkati oleh Tuhan. Jadi bukan mengejar dan memikirkan berkat Tuhan itu yang besar itu gimana caranya. Saudaraku sekalian, kalau Tuhan memberkati, susah ngukurnya. Ngukur berkat Tuhan itu susah. Ya, karena dikatakan bahwa ketika Tuhan memberkati, dia akan memberkati yang berlimpah-limpah. Jadi kalau saudara, kalau kita mau mengukur berkat Tuhan mah nggak bisa. Tak terukur berkat Tuhan, tak terukur kasihnya. Terlalu besar. Ya, itu melampaui bejana hidup kita. Oleh sebab itu dikatakan ketika Tuhan memberkati, itu bisa sampai meluap. Karena melampaui bejana hidup kita. Karena itu saudaraku sekalian, yang penting kita perlu mengerti bagaimana caranya agar aku punya hidup bisa diberkati oleh Tuhan. Karena kalau hidupku diberkati oleh Tuhan, aku akan kaya. Angkap. Jadi dengan kata lain susah payah kita itu kerja keras kita penting. Tapi itu tidak menentukan kita akan diberkati. Tidak menentukan kita bisa kaya. Bahkan ada pepatah berkata, enggak perlu kerja keras, hemat pangkal kaya. Saudaraku sekalian kalau enggak diberkati mah ya susah juga. Ya, amin. Kita kembali. Dalam momen Imlek ini, mari saudaraku sekalian ya kita belajar ingat bersyukur dalam berbagai hal. Mari kita belajar bersyukur bisa kumpul sama keluarga. Bersyukur karena pemeliharaan Tuhan sepanjang tahun. Bersyukur untuk kesetiaan Tuhan. Ya, bersyukur untuk berkat Tuhan. Bersyukur untuk pengharapan yang Tuhan berikan ya kepada kita. Saudaraku sekalian, kita tahu bahwa selain itu, ketika saudara menerima angpau, saudara menikmati hidangan yang baik, bahkan mewah, ingat itu semua adalah simbol kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Berkat terbesar dalam kehidupan kita atau angpau terbesar dalam hidup kita itu bukanlah semata-mata uang atau kesuksesan, tapi keselamatan dan penyertaan Tuhan tiap hari dalam hidup kita. Itu yang terpenting. Ya, oleh sebab itu mari terus belajar untuk bersyukur. Selalu bersyukur ya untuk berkat Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan yang selama-lamanya. Amin. Mari saudaraku sekalian, kita pakai momen yang ada dalam kehidupan kita. Baik sekarang dalam suasana Imlek atau bukan. Atau ketika Imlek sudah berlalu, kita pakai setiap momen kesempatan ada. Untuk apa? Untuk memuliakan nama Tuhan melalui kita punya tindakan, melalui kita punya perilaku, melalui kita punya perbuatan. Kita belajar tunjukkan kita punya iman, kita punya pengharapan sejati kita kepada Tuhan Yesus. Sehingga keluarga besar kita bisa melihat ya, dan ini menjadi kesaksian bagi mereka. Amin. Ya, mari kita tundukkan kepala saudaraku. Saudaraku sekalian, saya rindu saudara merenungkan. Momen Imlek ini sebenarnya kita harus pakai sebagai kesempatan untuk memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kita. Biarlah kita bisa melihat bagaimana karya Tuhan terjadi dalam pemulihan keluarga, pemulihan hubungan antar saudara, di mana kita boleh menyadari ya, dan kita boleh menghargai
orang tua kita, kalaupun mereka yang telah tiada, kita bisa mengenang mereka. Mengenang apa yang telah mereka lakukan. Mengenang bagaimana mereka memperhatikan kita, mendidik kita, mengajar kita. Bagaimana mereka melindungi kita, bagaimana kebaikan yang mereka tunjukkan. Kita mengenang akan semuanya itu. Saudaraku sekalian, biarlah kita selalu mengerti di dalam berbagai kesempatan yang ada. Muliakan Tuhan, bersaksi, menangkan jiwa bagi Dia. Terlebih momen Imlek, saya percaya adalah momen yang sangat baik bagi kita untuk memuliakan Tuhan, untuk mengabarkan Injil, untuk bersaksi. Renungkan saudaraku. Haleluya Yesus. Bapak terima kasih tuh firman-Mu. Berserahkan Tuhan firman-Mu yang telah kami dengar. Engkau memberkati firman-Mu. Engkau menyempurnakan firman-Mu dalam diri hidup setiap kami. Sehingga firman-Mu akan menjadi kekuatan bagi kami untuk berjalan di dalam firman-Mu dan kebenaran-Mu. Sehingga hidup kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati di momen Imlek ini Tuhan. Biarlah setiap anak-anak-Mu boleh menjaga hati dan hidup mereka tetap kudus. Tidak kompromi, tidak takyul, dan semua aktivitas penyembahan berhala. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu, mulia bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin.